Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan. Saya dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Jasmani, NPM 2104.1.0012. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kelelahan dan overtraining. Ya, sebelumnya udah tahu belum sih apa itu kelelahan dan overtraining? Ya, baik. Jadi kelelahan dan overtraining yaitu kelelahan dapat didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kapasitas kerja dan disebabkan oleh melakukan suatu pekerjaan. Entah itu pekerjaan kita, misal contoh kita latihan ketika dalam olahraga, terus misal contoh kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari dan itu mengakibatkan diri kita itu kelelahan, jadi berlebih gitu, kerja berlebih tanpa adanya istirahat atau latihan berlebih tanpa adanya istirahat. Itu yang dinamakan kelelahan. Ya, baik. Selanjutnya, sebelumnya di sini akan saya bahas tentang bentuk kelelahan. Ya, bentuk kelelahan itu dibagi menjadi dua. Apa aja? Yang pertama, itu kelelahan mental. Ya, jadi untuk kelelahan mental ini adalah kondisi di mana ketika kita merasakan lelah gitu, melakukan pekerjaan kita sehari-hari atau kita merasa jenuh gitu. Itu yang dinamakan dengan kelelahan mental. Kenapa? Karena di dalam kelelahan mental tersebut gitu, kita sudah merasa jenuh melakukan hal-hal itu aja gitu, yang kitanya itu tanpa motivasi berlebih. Jadi kita melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan tersebut kita udah nggak ada motivasi lagi. Itu berakibat mental kita lelah gitu. Atau enggak, contoh dalam olahraga, ketika kita menjadi seorang atlet bulu tangkis. Ketika kita menjadi seorang atlet bulu tangkis, kita tidak ada motivasi lebih, kita mau kemana nih, itu akan mengakibatkan kita juga lelah gitu mentalnya. Oh ya udahlah, tanpa motivasi akhirnya ya tidak akan jadi apa-apa gitu. Selanjutnya di sini ada lelah fisik. Di sini ada kelelahan fisik. Jadi kelelahan fisik ini contohnya atau ciri-cirinya, misal contoh badan kita itu sakit-sakitan, gak bertenaga lagi. Misal contoh kita ngantuk terus gitu, terus biasanya gejalanya itu sakit kepala, pusing, terus pegel-pegel. Itu kelelahan fisik ya. Dan kelelahan fisik juga bisa berdampak ke mood kita. Biasanya kita sering marah gitu. Ini karena kita udah lelah gitu, pastinya kita nggak sabaran lagi gitu nantinya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada simptomatika kelelahan. Ya, jadi simptomatika kelelahan ini mental sering mudah dikenali oleh yang bersangkutan. Jadi kita itu sering mengeluh tidak dapat berkonsentrasi, sulit mengingat, sulit mengembangkan ide, sulit dan lambat mengajukan argumentasi, kemampuan berpikirnya lambat dan tidak akurat. Itu yang dinamakan simptomatika kelelahan, yaitu kita itu sulit berkonsentrasi, sulit mengingat, sulit mengembangkan, sulit dan lambat mengajukan argumentasi, kemampuan berpikirnya lambat dan tidak akurat. Selanjutnya di sini ada penyebab kelelahan. Ya, sebelumnya udah tahu belum nih apa itu penyebab kelelahan? Ya, jadi kalau misal belum tahu, di sini jadi penyebab kelelahan ini sumber dayanya habis atau tidak dapat diperoleh. Terus selanjutnya tertimbunnya sampah olah daya di dalam tubuh, terganggunya keseimbangan elektrolit asam basa di dalam cairan tubuh, terganggunya keseimbangan pemasukan dan pengeluaran di dalam tubuh. Itu penyebab kelelahan. Ya, selanjutnya di sini ada kemungkinan tempat-tempat kelelahan. Apa aja? Yang pertama, serabut otot, keping ujung saraf motorik, motor nerve end plate. Dan yang ketiga ini serabut saraf motorik itu sendiri. Dan yang keempat, sinap di dalam ganglian saraf dan disusun oleh saraf pusat. Dan selanjutnya di sini 5 badan sel saraf dan 6 ujung saraf sensoris di dalam otot atau dimanapun di dalam tubuh. Ya, selanjutnya di sini kejemuan. Kejemuan ini terjadi bila seseorang
berpartisipasi pada kegiatan fisik, mental, sosial tanpa motivasi yang cukup. Artinya ketika kita nggak ada motivasi dalam melakukan sesuatu hal, itu akan berdampak atau berefek adanya rasa ingin berhenti atau yang biasa disebut dengan kejemuan. Ya, terus kejemuan ini menyerupai dengan kelelahan mental. Orang tersebut itu merasa yang namanya lelah, kinerjanya itu menurun. Dan selanjutnya gimana sih cara menghindari atau memperbaiki ketika diri kita supaya diri kita itu tidak merasa kejemuan. Nah, di sini ada dua, yaitu membangun minat. Nah, di sini membangun minat ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau kita menjadi seorang atlet, kita itu harus membangun motivasi diri kita ke depannya itu seperti apa. Makanya di sini ada yang namanya membangun minat, salah satunya. Terus yang kedua, ini mengerjakan. Nah, untuk mengatasi kejemuan, kita itu harus mengerjakan gitu. Mengerjakan apa yang sudah kita motivasikan gitu. Karena ketika kita sudah mengerjakan, itu akan jauh lebih mengurangi rasa kejemuan itu sendiri. Karena kejemuan ini terjadi ketika kita sudah tidak ada motivasi dan kitanya sudah tidak yang namanya sudah tidak yang namanya mau gitu untuk melakukan kedepannya itu seperti apa. Ya, selanjutnya di sini ada stallenness. Ya, jadi stallenness ini merupakan kondisi di mana atlet memiliki ambisius yang tinggi seperti halnya untuk memenangkan suatu kompetisi atau melakukan latihan yang berlebihan dan berakhir dengan performa yang menurun. Jadi stallenness ini kayak ibaratkan diri kita itu ambisi sekali tapi tanpa adanya program yang tepat gitu. Jadi kita ambisi nih latihannya berlebih, dan sehingga saking kita berlatihan berlebih mengakibatkan hal yang kita itu membuat performa kita menurun gitu. Itu yang disebut stallenness gitu. Selanjutnya, ini ada overtraining. Jadi overtraining ini merupakan proses latihan yang terlalu berlebihan pada atlet dengan penampilan yang tinggi. Mungkin bila dilakukan secara terus-menerus, ini akan mudah mengalami kelelahan gitu. Jadi akan mengakibatkan kelelahan, penurunan penampilan, perubahan pada neuron doktrin, perubahan pada suasana hati, dan sering sakit, terutama infeksi pada saluran pernafasan. Itu yang dinamakan overtraining. Jadi merupakan proses latihan yang terlalu berlebihan pada atlet sehingga performanya menurun karena overtraining tersebut atau kelelahan tersebut. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Barangkali ada salah kata, mohon maaf, dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya kali ini, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.